Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita masuk ke subbab yang C tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa saja faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, faktor sejarah, faktor agama, pengaruh kebudayaan asing, ras, golongan, atau kelompok dalam masyarakat. Persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa yang lain, menganggap sukunya yang paling baik, dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga. Selanjutnya adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di sini dapat menjadi semangat pemersatu bagi bangsa negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam Pancasila. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Keempat, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah pada masa penjajahan. Kelima, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, adanya tekad untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran. Adanya kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis.
Letak geografis bisa menyebabkan karakteristik yang berbeda-beda karena letak geografis Indonesia adalah sebagai negara kepulauan. Yang kedua, munculnya gejala etnosentrisme. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa yang lainnya. Yang ketiga, melemahnya nilai budaya bangsa. Ini terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Masih besarnya ketimpangan atau ketidakmerataan hasil pembangunan serta hasil-hasil pembangunan tersebut dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan pada masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan gerakan separatisme dan kedaerahan, serta menimbulkan adanya demonstrasi dan unjuk rasa. Yang kelima, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Dalam faktor-faktor kesuku bangsaan, dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hari ini kita masuk ke subbab yang terakhir tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Meskipun terdiri dari orang-orang yang beragam di dalam masyarakat, kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah: pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meratakan pembangunan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang kelima, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Yang keenam, melindungi, menjamin, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dan yang terakhir, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya adalah dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Yang pertama, jelas mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, akan menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat gotong royong dalam kebersamaan di dalam mengatasi masalah. Sedangkan dampak positif persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, memudahkan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. Sekarang, tugas kalian secara mandiri untuk mempelajari dan membuat masing-masing 5 poin perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan lagi 5 poin bentuk peran serta siswa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk memberikan identitas di pojok kiri bagian atas dan mengumpulkan ke Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan ya. Atau kumpulkan hari ini, kalian akan mendapatkan nilai plus. Semangat belajar ya! Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa rajin belajar ya, yang tertib, yang disiplin, menanamkan sikap dan rasa menghargai, saling menghormati, jangan menyepelekan ya, harus lebih baik daripada semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.